Pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, kurang meriah ya. Sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, Kak. Udah siap ibadah hari ini? Siap. Iya, kalau udah siap jangan lupa bawa Alkitab, bawa perlengkapan untuk sekolah minggunya. Dan jangan lupa saat ibadah tetap memakai masker, kita masih ibadah online. Ingat, saat ibadah tidak boleh ribut, tidak boleh colek sana, colek sini. Tetap semangat dan tetap tertib di tempat. Maka kita mulai ibadah, kita angkat pujian. Untuk adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, Yesus itulah. Kita bernyanyi bersama. Yesus itulah satu-satunya penolong
kita bernyanyi kembali dengan semangat. Kita pujian dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Lipat tangannya masing-masing, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada anak kami sekalian. Kita kembali berjumpa dalam minggu online yang diadakan di Gereja KPP Dalam Diri. Sekarang mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Demikianlah bunyinya, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami. Amin. Firman Tuhan, epistel untuk hari ini yang tertulis dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita berdoa mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, kami masih dilakukan turun dari kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satunya dengan Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adikku, apa kabar hari ini? Sehat selalu ya? Ya, untuk pengumuman hari Minggu ini, jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga tetap setiap hari Minggu kita melakukan ibadah online. Dan jangan lupa deh, persiapkan hati dirimu untuk persiapan perayaan Paskah di bulan April. Terima kasih. Dadah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita masuk minggu-minggu Pasion. Minggu mengenang kematian Tuhan Yesus. Jadi kita sudah mulai memasuki minggu-minggu sengsara. Lewat minggu ini kita bercerita tentang sebuah doa yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus, ambil Alkitabnya, biar kita sama-sama bercerita tentang doa Yesus di Taman Getsemane. Ayat 36 berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang ditumbuhi banyak pohon-pohon. Dan Yesus memilih berdoa di sana. Rupanya tempat berdoa yang indah itu bukan di tempat orang yang ramai. Bukan di tempat-tempat bangunan yang mewah. Bukan. Tetapi Yesus dalam ayat 36 berkata, di tempat yang sunyi. Bisa saja berdoa di rumah, tapi dengan catatan jangan dipengaruhi suara-suara dari luar. Jangan adik-adik berdoa, tapi matanya ke TV, ke handphone, dan ke gadget. Jangan adik-adik berdoa, tapi telinganya masih mendengar orang lain. Yesus berkata ayat 36, maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang dinamai Getsemani. Bagus, Getsemani. Jadi Getsemani itu adalah tempat yang sunyi. Hari kita sambung ayat 36. Lalu ia berkata kepada muridnya. Itu. Rupanya muridnya juga enggak bisa ikut ke Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana. Gitu ya. Jadi waktu berdoa adik-adik harus meninggalkan segala kesibukannya, segala rutinitasnya. Nama bahen sifat dan konsentrasi berdoa. Tinggalkan. Itu ya menurut Yesus ayat 36 ya. Aku pergi ke sana. Kamu tinggal di sini. Ayat 37. Dan ia membawa 3 orang. Berapa murid Tuhan Yesus adik-adik? 12. Tapi disuruh Yesus duduk di sini. Berdiam di sini. Tetapi Yesus membawa hanya 3. Ya, kalau dari 12 itu yang dibawa Yesus 3, berapa persen? 20? 25. Iya, sedikit ya. Rupanya orang yang begitu banyak pun belum tentu satu sepakat dengan doa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus, anak kedua dari Zebedeus, sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Mengapa hati Yesus sangat sedih?
Karena dosa manusia, iya. Dosa manusia itu berat rupanya. Dosa manusia itu menyakitkan rupanya. Dosa manusia itu dipikul oleh Yesus. Sehingga di dalam ayat 37 dia berkata, saking beratnya dosa adik-adik, saking beratnya dosa semuanya manusia yang disebut pengikut Kristus, dia berkata, hatiku sangat sedih. Enak ya? Rupanya Yesus peduli dengan kita ya. Hatiku sangat sedih, kata Yesus. Bahkan diterjemahkan, saking sedihnya seperti mau mati rasanya. Rupanya dosa kita ini berat ya. Pantasan dibilang kakak-kakak guru sekolah minggu tadi, jangan cubit-cubitan karena itu dosa. Jangan mengganggu temannya dalam beribadah karena itu begitu beratnya dosa. Saking beratnya dosa, Yesus katakan seperti mau mati rasanya tinggal di sini. Berat itu dosa. Sehingga kita yang ditebus Yesus, kita yang bersekutu dengan Yesus, adik-adik semuanya adalah sahabat Yesus. Percayalah ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Jadi berdoa itu rupanya enggak bisa jalan-jalan. Berdoa itu bukan sembarangan. Berdoa itu khusus. Karena yang mendengar doa itu adalah Bapa itu ya. Ayat 39 saya baca ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku. Rupanya kriteria berdoa bukan kita. Keinginan berdoa bukan kita. Tetapi Bapa kita yang di sorga. Anaknya sendiri Yesus harus tunduk pada keinginan Bapa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu. Jadi Yesus berdoa kepada Bapanya yang walaupun Yesus itu adalah Tuhan, tapi karena dosa kita, dia berdoa kepada Bapanya. Dan dia berkata, itulah doa yang pertama. Adik-adik, berapa kali berdoa satu hari? Ini mari kita lihat ayat 39 ya, yang sudah bisa baca Alkitab, baca ya, ayat 39. Yesus berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa ya. Tuhan berdoa untuk kita. Dan doanya disampaikan kepada Bapa. Tapi tidak cukup satu kali. Ayat 42, mari kita baca lagi 42. Lalu ia pergi dua ya. Lalu ia kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku. Ya, dia berdoa yang kedua. Bukan hanya sekali berdoa, ya adik-adik ya. Jadi ada orang bertanya, bisa amang pendeta bergereja 2 kali? Saya katakan, jangankan 2 kali. Selama buka gereja tetap berdoa, saya katakan ya. Tidak ada kata-kata sekali berdoa, tidak cukup. Yesus hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk menebus dosa kita, hanya untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus berdoa 3 kali, ya kan? Di Getsemane lagi. Nanti di ayat berikutnya
orang yang berdoa itu harus serius. Yesus berdoa sampai keringatnya bagaikan darah bercucuran gitu ya. Jadi bukan hanya berkomat kamit, tapi berdoa itu harus ada penyesalan, ada tandanya. Ayat 44, mari kita baca lagi. 2 ya. Ia Iya, rupanya Yesus berdoa hanya satu tempat, yaitu di Getsemani 3 kali. Mengapa Yesus berdoa 3 kali? Ini dia ya. Yesus berdoa. Jadi berdoa itu rupanya orang Kristen harus lipat tangan. Gak bisa berdoa orang Kristen buka tangan, ya kan? Yesus kan, nampak kan? Yesus berdoa lipat tangan. Jangan berdoa terlalu tunduk. Itu ngantuk namanya. Berdoa itu harus tegar. Jangan terlalu menengadah. Itu main-main namanya. Lihat Yesus ini berdoa. Begitu serius. Berarti Yesus yang berdoa itu mengajarkan kepada kita saat berdoa itu harus kudus. Harus hikmat. Karena begitu seriusnya Yesus berdoa, dia bagaikan berbicara dengan Bapa. Enak ya? Rupanya berdoa itu harus berbicara kepada Bapa, hati ke hati. Apa tadi doa Yesus? Kita sudah lihat ya. Mari kita lihat dulu ayat 39. Ya Bapakku. Itu bukan ya opungku kan? Bukan ya kakakku. Ya dia hubungan yang paling dekat. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki. Ini. Jadi kita berdoa hanya meminta ya. Berdoa kepada Tuhan. Biarkan dia yang menentukan. Saya katakan Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tidak pernah nomor 2, nomor 1. Walaupun itu tidak pas menurut kita. Tetapi nanti setelah kita menikmatinya, pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Maka Yesus, mari kita baca bersama-sama. Yesus sedang berdoa di Getsemani. Matius 26 ayat 36 sampai 42. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata karena lewat doa Yesus kami diajari untuk mengenal bahwa Allah peduli dengan kami yang telah mau dan sering berdoa. Kami lewat pemahaman firman Tuhan hari ini dalam cerita Alkitab Matius 26 telah memberi suatu pengertian yang baru bahwa berdoa itu adalah berbicara kepada Bapa, hati ke hati. Kami di sini lewat pribadi masing-masing anak-anak yang berkumpul di hadapan medsosnya, di hadapan handphonenya dan di hadapan televisi yang mereka telah bersekutu, melipat tangan, tutup mata, dan berdoa agar Tuhan lewat Yesus Kristus yang berdoa di Getsemani menjadi bahagian dari keselamatan anak-anak. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu dan juga gerejamu yang menyelenggarakan online ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Amen.
Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkatimu dan memeliharamu. Kiranya Tuhan menerangimu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu damai sejahtera.